Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Nah, lebih tepatnya pada pertemuan kali ini, kita akan fokus dalam membahas mengenai pengertian fungsi inverse dan menentukan fungsi inverse. Nah, langsung saja ya kita pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian fungsi inverse. Nah, fungsi inverse menurut definisi, jika fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan terurut, f sama dengan x, y, di mana x elemen a dan y elemen b, maka inverse fungsi f yang dilambangkan dengan f pangkat min 1 adalah relasi yang memetakan b ke a, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan f pangkat min 1 sama dengan y, x, di mana y elemen b dan x elemen a. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat pada diagram panel berikut. Nah, di sini terlihat ya ada fungsi f, kemudian ini adalah inverse fungsinya. Nah, fungsi f ini memetakan a ke b, di mana x merupakan elemen a dan y adalah elemen b. Nah, kita ibaratkan bahwasanya a ini adalah rumah kita, kemudian B ini misalnya adalah sekolah. Dan untuk F atau fungsinya ini misalnya adalah sebuah jalan, di mana jalannya ini hanya bisa digunakan satu arah gitu. Jadi untuk fungsi F berarti kita misalkan adalah sebuah jalan satu arah yang hanya bisa digunakan dari rumah ke sekolah. Nah, berarti jika kita akan pergi ke sekolah, berarti kita awalnya itu berada di rumah kan? Berada di rumah, kemudian kita akan menggunakan jalan ini, jalan satu arah ini, yang merupakan fungsi ya, yang diibaratkan dengan jalan satu arah ini menuju ke sekolah. Nah, berarti jika dalam suatu fungsi, f ini merupakan fx ya. Nah, berarti fx itu sama dengan y ya, di mana x ini merupakan daerah asal. Tadi kan kita berawal dari rumah, kemudian menuju ke sekolah, yang merupakan adalah daerah hasilnya, yaitu y. Nah, kemudian karena tadi jalannya ini hanya bisa digunakan dari rumah menuju ke sekolah, berarti kita harus menggunakan jalan lain yang bisa digunakan untuk pulang dari sekolah ke rumah. Dari sekolah ke rumah ya. Nah, misalnya di sini ada inverse fungsi f yang dilambangkan dengan f pangkat min 1. Ini merupakan jalan yang bisa digunakan untuk pulang dari sekolah ke rumah. Berarti jika kita akan pulang ke rumah, kita itu awalnya itu berada di sekolah ya. Nah, kemudian dari sekolah ini kita akan menuju ke rumah. Berarti x ini merupakan hasil dari f inverse fungsi f y ya, karena tadi kita berawalnya itu dari sekolah, dari anggota B ini. Anggota B itu kan y ya, berarti daerah awalnya itu adalah y, dan ini x merupakan hasilnya, atau kita telah sampai di rumah. Jadi f pangkat min 1 y itu sama dengan x, dan y itu sama dengan fx. Bisa dipahami ya bahwasannya fungsi ini
kita ibaratkan adalah sebagai suatu jalan satu arah yang mana hanya bisa digunakan untuk fungsi f ini hanya bisa digunakan untuk memetakan a ke b, dan untuk fungsi inverse-nya itu hanya bisa digunakan untuk memetakan b ke a. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada 3 diagram di sini ya. Ada 3 diagram panah yang mana untuk yang pertama ini ternyata dipetakan oleh fungsi f, dan yang kedua ini oleh fungsi g, kemudian yang ketiga oleh fungsi h. Ternyata terlihat ya dari diagramnya ini, ketiga diagram ini merupakan fungsi ya, memenuhi syarat untuk disebut sebagai fungsi pemetaannya. Nah, tapi mereka ini dalam bentuk yang berbeda. Untuk yang f ini berbentuk dalam fungsi bijektif. Bijektif ya. Bijektif. Sedangkan untuk yang kedua ini atau fungsi g ini berbentuk injektif. Injektif. Dan untuk yang fungsi h ini berbentuk surjektif ya. Surjektif. Nah, di sini kita lihat pada tiga diagram yang ada di bawahnya ini merupakan inverse dari diagram-diagram ini ya. Yang ini merupakan inverse fungsi dari f, dan yang ini inverse fungsi dari g, kemudian yang ini adalah inverse fungsi dari h. Nah, kita lihat diagramnya ya. Kita lihat diagram panahnya terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwasannya pada inverse fungsi f ini pemetaannya itu memenuhi untuk disebut sebagai fungsi ya, karena diagramnya ini memenuhi ya persyaratan untuk disebut sebagai fungsi. Pemetaannya ini memenuhi syarat untuk disebut sebagai fungsi. Sedangkan kita lihat untuk inverse fungsi g, ternyata ada satu anggota dari daerah awal atau dari D ini, anggota D yang tidak memiliki pasangan pada C gitu ya. Jadi ada anggota D yang tidak bisa dipetakan oleh inverse fungsi G ke C. Berarti pemetaan ini tidak bisa disebut sebagai fungsi ya. Berarti inverse fungsi G ini bukan fungsi inverse ya, karena ini tidak memenuhi untuk disebut sebagai suatu fungsi ya. Pemetaannya dapat terlihat ya, ini tidak memenuhi. Kemudian untuk inverse fungsi H, di sini terlihat juga ya bahwasannya ternyata anggota F ini memiliki pasangan pada E itu lebih dari satu ya, bisa terlihat ya, dan itu tidak memenuhi suatu pemetaan disebut sebagai fungsi ya. Berarti ini tidak memenuhi untuk disebut sebagai fungsi. Sehingga dapat disimpulkan ya dari sini bahwasannya suatu fungsi memiliki fungsi inverse itu jika dan hanya jika fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Fungsi bijektif ya. Selain fungsi bijektif itu tidak mempunyai fungsi inverse. Tapi setiap fungsi itu memiliki inverse fungsi. Seperti injektif ini memiliki inverse fungsi, tetapi tidak bisa disebut sebagai fungsi inverse karena tidak bisa memetakan dari D ke C ya. Di sini ada anggota D yang tidak bisa dipetakan ke C atau tidak memiliki pasangan di C.
Sama halnya dengan inverse fungsi H ini, di mana anggota pada F atau daerah awal memiliki pasangan lebih dari satu pada anggota E, jadi tidak bisa disebut sebagai fungsi. Nah, kesimpulannya, suatu fungsi F memetakan A ke B dikatakan memiliki fungsi inverse F pangkat min 1 yang memetakan B ke A jika dan hanya jika fungsi F merupakan fungsi bijektif. Nah, selanjutnya kita akan coba menentukan fungsi inverse. Di sini ada 3 langkah untuk menentukan fungsi inverse ya. Pertama adalah mengubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Kemudian yang kedua adalah menuliskan X sebagai F pangkat min 1Y sehingga F pangkat min 1Y sama dengan Fy. Kemudian yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus fungsi inverse F pangkat min 1X. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini sudah disediakan ada diagram panah ya, terlihat dari diagramnya bahwasanya ini merupakan pemetaan untuk suatu fungsi. Nah, diberikan suatu fungsi itu Fx sama dengan X ditambah 3. Nah, di sini ternyata diperoleh bahwasanya inverse fungsinya adalah atau fungsi inverse-nya adalah F pangkat min 1X sama dengan X min 3. Nah, gimana sih caranya untuk mendapatkan F pangkat min 1X sama dengan X min 3 ini? Nah, caranya ini ya. Pertama, kita tuliskan dulu fungsi awalnya yaitu Fx sama dengan X ditambah 3 ya, yang ini. Kita tuliskan ulang. Kemudian tadi di awal disebutkan bahwasannya Y itu sama dengan Fx. Nah, maka bisa kita ubah Fx ini menjadi Y ya. Jadi bentuknya Y sama dengan X ditambah 3. Nah, kemudian kita ubah bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan. Sehingga di sini berarti 3-nya itu harus kita hilangkan ya dengan menguranginya dengan 3. Berarti ruas kiri juga kita kurangi dengan 3 ya. Kita kurangi dengan 3. Nah, sehingga diperoleh X sama dengan Y min 3. Kemudian tadi pada saat awal kita sudah sepakati juga bahwasannya X itu sama dengan F pangkat min 1Y. Nah, berarti X ini bisa kita ubah menjadi F pangkat min 1Y ya. Karena X sama dengan F pangkat min 1Y. Nah, sehingga diperoleh F pangkat min 1Y sama dengan Y min 3 atau kurang 3. Nah, biasanya daerah awal itu biasanya identik dengan variabel X ya. Dan kemudian juga tadi pada persamaan awalnya ini merupakan atau pada fungsi kemudian pada fungsi awalnya itu fungsinya itu berbentuk Fx. Sehingga kita harus ubah juga bentuk F pangkat min 1Y ini menjadi ke F pangkat min 1X. Jadi variabel Y ini kita ubah dengan variabel X. Sehingga diperoleh F pangkat min 1X sama dengan X dikurangi 3. Dan ini merupakan fungsi inverse ya. Karena bisa dilihat ini dari diagramnya juga bahwasanya ini merupakan pemetaan dari suatu fungsi. Jadi ini merupakan fungsi inverse dari F ya. Nah, selanjutnya kita lihat contoh selanjutnya. Di sini diberikan Fx sama dengan 5x ditambah 7. Tentukan fungsi inverse-nya. Nah, pertama kita tuliskan kembali fungsi awalnya ya. Dari sini kita tulis kembali di sini.
Ini adalah fungsi awalnya, kemudian kita ubah f(x)-nya menjadi y, sehingga diperoleh y sama dengan 5x ditambah 7. Kemudian kita akan ubah menjadi bentuk x sama dengan ya, berarti di sini kita kurangi 7. Berarti di sini juga kita harus ruas kirinya juga dikurangi dengan 7. Nah, sehingga diperoleh 5x sama dengan y dikurangi 7. Nah, yang kita cari adalah x sama dengan, sedangkan di sini x-nya itu masih memiliki koefisien ya, yaitu 5. Berarti untuk membuat 5x ini ke dalam bentuk x, kita harus bagi setiap ruas dengan 5, sehingga diperoleh x sama dengan y dikurangi 7 dibagi 5. Nah, x-nya kita ubah menjadi f pangkat min 1 y, sehingga diperoleh f pangkat min 1 y sama dengan y dikurangi 7 dibagi 5. Kemudian kita ubah variabel y-nya menjadi variabel x, yaitu sehingga diperoleh f pangkat min 1x sama dengan x dikurangi 7 dibagi 5. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jika untuk sekarang masih belum terfikir ya mungkin ini ada latihan, bisa dikerjakan, dan nanti jika dalam pengerjaannya ada yang tidak mengerti, bisa langsung saja ditanyakan. Sekian untuk pembelajaran kali ini pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.